Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Saat kematian Daud sudah mendekat, pada suatu hari ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan mengakhiri perjalananku yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah kesatria. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Semoga dengan demikian engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dalam segala yang kau lakukan dan segala yang kau tuju. Dan semoga Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel." Kemudian Daud mendapat istirahat bersama-sama nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud. Jadi Daud memerintah orang Israel selama 40 tahun. Di Hebron ia memerintah 7 tahun, dan di Yerusalem 33 tahun. Kemudian Salomo duduk di atas tahta Daud ayahnya, dan menjadi kokohlah kerajaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari sedia kala sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Ya Tuhan, milik-Mu-lah kerajaan. Engkaulah yang tertinggi melebihi segala-galanya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu-lah kuasa untuk memperluas dan memperkokoh kerajaan. Ya Tuhan, Engkau menguasai segala-galanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat, percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, Inilah Injil suci menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan.
Sekali peristiwa, Yesus memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali tongkat. Roti pun tidak boleh dibawa. Demikian pula bekal dan uang dalam ikat pinggang. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh memakai 2 baju. Kata Yesus selanjutnya kepada murid-murid itu, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Daud berpesan kepada Salomo, "Lakukanlah kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Semoga dengan demikian engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala hal yang kau tuju." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua ingin hidup kita bahagia, sukses, dan selalu diberkati Tuhan. Dan hari ini kita bisa belajar dari apa yang dinasihatkan oleh Daud kepada Salomo anaknya. Hal yang bisa kita lakukan adalah sambil kita memohonkan berkat dan pelindungan Tuhan adalah kita harus taat dan setia untuk melakukan kehendak Tuhan. Memang ada begitu banyak godaan nanti yang akan datang yang membuat kita menjauh dari Allah. Kalau kita bisa taat dan setia untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, maka dikatakan oleh Daud pada Salomo bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai hidup kita. Akan selalu ada berkat, mujizat yang akan terus kita alami di dalam kehidupan kita setiap hari yang Tuhan lakukan. Syaratnya adalah kita harus sungguh-sungguh berjuang untuk taat dan setia melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.